Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk melanjutkan kajian dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterjemahkan dengan seni interaksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam ini kita masih membahas di bahasan yang berkaitan dengan interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang punya status sosial, yang punya kedudukan, yang punya jabatan. Dan pembahasannya sudah dimulai pada pertemuan yang lalu, juga pertemuan sebelumnya. Masih ada yang tersisa dari bahasan ini. Nah, kita pada pembahasan yang lalu sudah sampai di bahasan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka, dan pembahasan yang lalu subjudulnya atau subbahasannya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumi mereka dan memaafkan mereka ketika mereka melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Dan sabda Nabi SAW, aqilu dawil hayati asaratihim illal hudud. Ini adalah hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita supaya kita memaafkan orang-orang yang kita kenal sebagai orang yang terhormat, orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya status di masyarakat. Kita maklumi kalau mereka melakukan kesalahan. Tentu bukan bermaksud bahwa kita membenarkan semua kesalahannya. Tapi yang namanya tergelincir, keliru, termasuk kepleset lidah, nah itu bisa terjadi pada semua orang, termasuk orang-orang yang dianggap punya status di tengah-tengah masyarakat. Pada pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang berkaitan dengan wa kana yukrimuhum wa ya'muru ashabahu bidzalik. Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk memuliakan orang-orang yang punya status tadi, seperti yang ada pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini. Bisa lihat di sini, beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa suatu ketika Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ini salah seorang tokoh pemimpin kaum, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu ini masuk ke temu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada para sahabat. Nah, kemudian ketika beliau datang, orang-orang tetap dengan duduknya, tempatnya masing-masing, dan tidak ada seorang pun yang melapangkan tempat duduknya, ngasih tempat duduk yang baru datang ini. Nah, kemudian ya ini kan cara ya. Kalau kita di majelis, ketika ada orang datang, kita bisa diam saja, tidak peduli orang itu mau duduk di mana, terserah, atau kita berusaha untuk melapangkan dengan cara kita geser sedikit sehingga bisa memberi tempat pada yang baru datang. Nah, pada saat itu para sahabat tetap dengan tempat duduknya. Ya, tidak memberi tempat kepada yang baru datang. Melihat hal tersebut, Pak Rasulullah SAW rida'ahu. Lalu Nabi SAW mengambil jubahnya, mengambil kainnya, kemudian fa'alqahu ilaihi, lalu memberikannya kepada Jarir sambil bersabda, ijlis alaiha, duduklah di atas jubah. Nah, ini kemudian apa? Kemudian Jarir menempelkan jubah itu di dadanya dan di wajahnya, lalu menciumnya dan menggosok-gosokkannya di matanya sambil mengatakan, akramakallahu kama akramtani. Semoga Allah menghormati Anda sebagaimana Anda telah menghormati saya. Lalu
meletakkan jubah itu di punggung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fa idza atahu karimu qaumin falyukrimhu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jika ada orang yang mulia dari suatu kaum, hendaklah dia menghormatinya atau memuliakannya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum karimul qaumin fa akrimu." Jika datang orang yang terhormat, orang yang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah. Maka hormatilah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita memuliakan. Memuliakan atau menghormati tamu. Menghormati orang yang terhormat. Menghormati orang yang mulia ketika datang ke sebuah majelis. Jadi kalau kita kebetulan tahu, misalnya di kampung kita ada tokoh. Tokoh itu dihormati bisa karena macam-macam, termasuk dihormati karena agamanya. Misalnya kita tahu di kampung ada ustadz, kampung ada kiai, ada alim yang dihormati oleh masyarakat, maka ketika datang kita juga menghormatinya. Nah, kemudian kita lihat subbahasan berikutnya. Wa kana yusinu ilaihim hatta wa in kanu fil asri hifdhan limakanatihim wa tam'an fi islamihi. Nabi SAW berbuat baik kepada orang-orang yang punya kedudukan. Bahkan ketika mereka menjadi tawanan pun beliau menghormati. Ketika misalnya pada saat ada tawanan dari orang-orang musyrikin dan dia adalah pimpinan atau tokoh di kaumnya, maka dia juga tetap menghormatinya, memuliakannya meskipun tetap ditawan. Tentu ada harapan agar mereka masuk Islam. Kita lihat di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, kita langsung terjemahnya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda menuju atau ke arah Najd. Dan mereka membawa pulang, setelah itu, ada yang setelah pulang, pasukan itu pulang, membawa seorang dari Bani Hanifah. Yang mereka nggak tahu siapa orang ini. Sampai mereka datang ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW bertanya, "Atadruna man akhadtum?" Tahukah kalian siapa orang yang kalian bawa? Yang kalian tawan ini, tahu nggak kalian siapa ini? Lalu jawab, "Hadza Sumamah bin Usalin, Sumamah bin Asalin Al-Hanafi." Sumamah bin Asal Al-Hanafi. Dan beliau ini adalah salah seorang pimpinan atau salah seorang tokoh. Beliau adalah kepala kabilah dari penduduk Yamamah. Nah, kemudian beliau bersabda, "Ahsinu isarahu." Maka bersikap baiklah kalian terhadap yang bersangkutan selama menjadi tawanan. Maka apa kemudian? Farobatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Lalu kemudian diikat di salah satu tiang masjid. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, ini jelas. Ini tokoh dari musyrikin di kabilahnya. Kemudian ketika ditahan, tahannya di salah satu tiang masjid. Kemudian Nabi SAW pulang
menemui keluarganya. Lalu beliau bersabda, ajmi'u ma kana indakum min ta'am. Kumpulkanlah yang kalian miliki dari makanan. Jadi kumpulkanlah makanan yang kalian miliki. Fab'asu bihi ilaihi. Maka kalau sudah kumpulkan, kirimkanlah. Kirimkan makanan tersebut padanya. Fa'amara bilak hatihi ayughda alaihi biha uyurah. Nah, kemudian beliau merintahkan supaya ada unta yang didekatkan kepadanya supaya bisa diambil atau diperah susunya baik di waktu pagi maupun waktu sore atau siang malam bisa diperah susunya. Jadi kita lihat salah satu bentuk atau cara memuliakannya bisa minum susu, kemudian diberi makanan. Jadi perlakuannya sesuai dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai orang yang terhormat. Nah, kemudian suatu ketika Rasul SAW datang menemuinya dan bertanya, "Mada indaka ya Sumamah?" Jadi tanya, "Gimana kabarnya, wahai Sumamah?" Lalu dijawab bahwa ya baik. Tapi kemudian Sumamah mengatakan, hanya yang sebenarnya yang ingin saya katakan, wahai Muhammad, jika Anda membunuh, sebenarnya Anda membunuh orang yang layak untuk dibunuh. Tapi jika Anda bermurah hati, Anda bermurah hati kepada orang yang tahu terima kasih. Tahu balas budi. Dan kalau Anda menghendaki harta, mintalah. Dan Anda akan diberi sesuai dengan yang Anda minta. Besoknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi menemui Sumamah ini. Tanya lagi, ma'indaka ya Sumamah? Jawabannya sama dengan yang kemarin. Hari ketiga sama lagi. Nabi SAW ketemu lagi dan tanya, gimana wahai Sumamah? Dijawab dengan jawaban yang sama. Maka kemudian pada hari ketiga tersebut Rasul SAW bersabda, atliqu Sumamah. Bebaskanlah Sumamah. Kemudian setelah dibebaskan, lalu Sumamah mendatangi sebatang pohon kurma di dekat masjid, lalu kemudian mandi, lalu masuk ke dalam masjid, dan di luar dugaan lalu kemudian yang bersangkutan menyatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bersahadat, masuk Islam. Allahu Akbar. Ya, dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, akhirnya yang bersangkutan masuk Islam. Lalu kemudian Sumamah berterus terang dengan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi, demi Allah, tidak ada satupun wajah di muka bumi ini yang lebih saya benci dari wajah. Jadi Sumamah bercerita masa lalunya. Jadi dulu itu wajah yang paling saya benci, muka yang paling saya benci adalah muka Anda, wajah Anda. Tapi kemudian faqad asbaha wajhuka habal wujuhi ilayya. Tapi hari ini wajah Anda adalah wajah yang paling saya cintai. Kemudian Sumamah cerita lagi dan mengatakan, demi Allah,
tidak ada agama yang paling saya benci selain agama. Maksudnya agama Islam. Ini Sumamah bercerita ketika jahiliyahnya. Jadi kalau udah bicara Islam, dengar Islam tuh bencinya luar biasa. Nah, sebaliknya sekarang ini agamamu, yaitu Islam, adalah agama yang paling saya cintai. Nah, kemudian yang ketiga, Sumamah mengatakan, demi Allah, tidak ada kota, tidak ada tempat yang paling saya benci selain kota di mana Anda berada. Pasukan berkudamu menangkapku ketika aku sedang dalam perjalanan untuk umroh. Bagaimana menurutmu? Dan kemudian katanya, dan sekarang kota ini menjadi kota yang paling aku cintai. Ketika pasukan Anda menangkap saya sedang mau berangkat umroh. Bagaimana pendapat Anda? Lalu Nabi SAW memberikan kabar gembira dan mempersilahkan untuk berangkat umroh, untuk melanjutkan umrohnya. Nah, ketika sampai di Mekah, ada orang yang mengatakan, Sobauta. Ada orang yang mengatakan, Anda ini sudah meninggalkan agama nenek moyang Anda. Dijawab dengan tegas. Ini karena memang namanya juga tokoh ya. Sehingga kalau bicara berani. Sebagaimana layaknya seorang tokoh. Dia mengatakan, La, walakin aslamtu ma'a Muhammadin Rasulillah SAW. Tapi saya tidak murtad. Saya tidak meninggalkan agama nenek moyang. Tapi saya sudah menerima agama Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan demi Allah, tak ada sebutir gandum pun akan datang kepada kalian dari Yamamah sampai Rasulullah SAW memberi izin gandum itu sampai ke sini. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana Sumamah ketika sudah masuk Islam dan kemudian menunjukkan posisinya. Karena gandum di kota Mekah ini dari Yamamah, maka dia bisa memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin kaum. Ya, lalu di zaman kita sekarang sama seperti ketika sebuah negara mengembargo negara lain. Karena apa? Karena mereka melakukan sesuatu yang membuat tidak senang. Bisa dengan cara mengembargo produknya masuk ke negeri tersebut. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana Sumamah masuk Islam, kemudian kebaikan Rasul SAW ternyata memberikan kesan. Dan tadi subjudulnya, bagaimana Nabi SAW tetap menghormati orang yang punya kedudukan, meskipun pada posisi sebagai tawanan. Tetap perlakuannya dengan perlakuan yang baik. Dan yang terakhir, untuk malam ini, Nabi SAW tidak pernah menghalangi mereka yang mau bertemu, mau duduk. Jarir radhiyallahu anhu bercerita bahwa sejak saya menjadi seorang Muslim, Rasulullah SAW tidak pernah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarangku duduk berdua dengan beliau. Atau ya, tidak menghalangi untuk masuk ke rumahnya. Dan setiap kali beliau melihat saya, beliau senyum di wajah saya. Ketika
Suatu kali pernah saya mengeluh kepada beliau, saya tidak bisa duduk dengan kokoh dan tegap di atas kuda. Lalu kemudian beliau mendorong dadaku dan mendoakan, Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, kokohkanlah dia dan jadikanlah dia orang yang terbimbing dan membimbing orang lain di atas petunjuk. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak orang yang datang dan mau menemuinya, siapapun orang tersebut. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa akhlak yang ditunjukkan Nabi SAW ketika berinteraksi dengan orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya posisi di tengah-tengah masyarakat. Beliau berinteraksi dengan mereka dengan cara yang terbaik. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.